Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada seluruh anak kelas 8 semester genap yang kami sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji. Secara umum, pengertian haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi ibadah haji ini umat manusia diwajibkan untuk pergi ke Baitullah, yaitu ke Ka'bah, guna untuk melakukan ibadah, bukan untuk yang lainnya. Jadi seandainya ada seseorang yang pergi ke Baitullah ya, tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk melakukan ibadah haji, maka itu bukan dikatakan haji. Karena haji itu waktu dan ketentuannya dan dengan syarat rukunnya harus dilakukan ketika datang ke Ka'bah. Jadi ibadah haji yaitu melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dan ibadah haji harus dilakukan pada waktu haji, nggak boleh selain dari waktu haji. Kalau dilakukan di waktu-waktu yang lain itu bukan dikatakan haji, tetapi itu dikatakan umroh. Sedangkan ibadah haji kalau waktu pada bulan Dzulhijjah itu sudah menyangkut haji dan umroh. Terus ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Anak-anak sudah pasti tahu bahwa rukun Islam adalah ada 5. Satu yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu sholat, yang ketiga zakat, dan yang keempat puasa. Jadi haji ini ada menduduki rukun Islam yang nomor 5. Dan ibadah haji ini diwajibkan bagi orang-orang ataupun kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan memenuhi syarat untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena kita di Indonesia sekarang memang melakukan ibadah haji tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Kita harus menunggu antrian. Jadi ibadah haji biarpun bagaimana sulitnya untuk ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, tapi kewajiban ini tetap terus kita usahakan dengan kalau kita mampu, maka kewajiban itu harus kita jalankan. Dan untuk pengertian ibadah haji, kami ulangi, yaitu haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Jadi wajib haji ini hanya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji, baik biaya, perjalanan, dan lain sebagainya.
Kita lanjut pada syarat-syarat wajib haji yang harus dipenuhi. Di syarat wajib, syarat-syarat wajib yaitu siapa saja yang termasuk wajib haji ini, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka orang itu belum wajib untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Jadi syarat-syarat wajib haji yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam. Nomor satu, orang itu orang yang diwajibkan ibadah haji yaitu orang Islam. Selain orang Islam, orang-orang non-Islam itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Biarpun dia berulang kali ke Mekah, ke Ka'bah, tapi kalau belum masuk Islam, maka dia tidak bisa dikatakan berhaji. Terus yang nomor 2, berakal sehat. Orang yang berakal sehat syarat, itu wajib haji. Kalau tidak mempunyai akal sehat, artinya gila ataupun idiot, mereka tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Jadi yang pertama orang Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh atau dewasa. Untuk baligh kalian sudah paham ya, anak-anak sudah paham bahwa ketentuan baligh untuk laki-laki yaitu ketika sudah mencapai umur 15 ataupun belum 15 tapi sudah pernah keluar mani. Itu ketentuan dari baligh. Yang untuk perempuan yaitu sejak umur 9 tahun ataupun sudah berhaid. Jadi orang haji, syarat wajib haji yaitu baligh. Kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki terus gampangannya umurnya sudah 15 tahun ataupun sudah pernah mengeluarkan mani. Yang keempat, merdeka. Merdeka ini sudah pasti semua sekarang sudah merdeka. Kenapa? Karena perbudakan sudah tidak ada. Di merdeka di sini kita orang Indonesia sudah pasti termasuk orang-orang merdeka. Yang kelima, yang terakhir yaitu kuasa atau mampu untuk melakukannya. Nah, kuasa di sini tadi saya singgung bahwa kuasa dari apa saja termasuk biaya. Biayanya mampu untuk perjalanan dan orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Jadi kita tidak boleh egois kepingin melaksanakan ibadah haji ya. Sedangkan uangnya itu hanya cukup untuk kita pergi saja, sedangkan tanggung jawab yang di rumah itu terbengkalai. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kita pergi ibadah haji, orang yang di rumah itu akan terlantar, maka itu belum bisa dikatakan mampu. Jadi kalau kita punya biaya untuk pergi dan pulang, kemudian yang ditinggalkan di rumah tanggung jawabnya itu sudah dipenuhi, dicukupi, maka itu bisa dikatakan mampu. Terus yang mampu termasuk yaitu dalam perjalanannya. Kita sudah punya uang, kita sudah punya bekal, tetapi dalam perjalanannya itu ada bahaya yang tidak bisa kita lewati, seperti peperangan. Nah, Indonesia dengan Mekah itu sangat jauh, melewati beberapa negara-negara. Dan kalau di tengah-tengah
antara Indonesia dengan Mekah itu ada peperangan ataupun bahaya yang dapat mengakibatkan perjalanan kita itu terhalang, maka itu bisa menggugurkan wajib haji. Jadi tidak mampu untuk melakukan perjalanan itu. Terus orang yang sangat tua renta, sudah tua ya sudah punya biaya, tapi dia tubuhnya itu tidak kuat untuk melakukan perjalanan itu, maka juga tidak termasuk syarat-syarat wajib haji. Jadi mampu dari segi materi, yaitu bekalnya, dan mampu di dalam perjalanannya. Untuk sampai di sini ada yang belum dimengerti, kita akan buka nanti seksi tanya jawab. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan dengan syarat sah haji. Tadi syarat-syarat wajib haji, sekarang kita syarat sah haji. Nah, syarat sah haji ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah hajinya. Betul, masih dikatakan tadi wajib haji, sekarang sah. Kalau tidak memenuhi syarat 4 ini, maka hajinya tidak sah. Yang nomor 1 Islam, baligh, yang terus berakal dan merdeka. Lah, bedanya dengan syarat-syarat wajib, itu yang kelima. Kalau syarat wajib haji itu ada mampu di dalam perjalanannya, tapi dalam syarat sah haji hanya 4. Di Islam, baligh, berakal, merdeka. Jadi kalau tidak mampu terus kemudian dia masih saja nekat untuk melakukan ibadah haji, pergi ke Mekah, maka ibadah hajinya tetap sah dan bisa dikatakan sudah berhaji. Jadi yang termasuk syarat sah haji adalah Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Sedangkan yang 5 yang terdapat di syarat-syarat wajib haji, yaitu mampu tidak ada di syarat sah haji. Lanjut untuk rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Di rukun itu sesuatu yang termasuk di dalam suatu perbuatan. Jadi rangkaian dari suatu ibadah itu disebut rukun. Kalau kita membahas rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu sesuatu yang dikerjakan di dalamnya itu termasuk rukun. Jadi haji memiliki rukun yang apabila salah satu ditinggalkannya, maka hajinya menjadi batal atau gugur. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1, ihram. Jadi yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih, bersih, dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Jadi ihram niku ketika kita sampai di Mekah, kemudian kita sudah berniat untuk melakukan ibadah haji dengan mengganti pakaian kita, yaitu pakaian ihram. Itu sudah dimulai dari dengan niat dan memakai pakaian ihram. Itu adalah satu dari rukun haji. Jadi berihram dulu dan harus berpakaian ihram. Untuk laki-laki pakaiannya putih dan tidak berjahit, gak boleh pakai yang ada jahitannya. Ibadah pakaian ihram itu hanya kain saja
dan dibelitkan di dalam tubuhnya. Nah, itu. Untuk perempuan, nah itu pokoknya semuanya menutup aurat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf adalah hadir di padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi untuk wukuf di Arafah itu sehari semalam ya. Jadi mulai zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi zuhur tanggal 9, selesainya itu subuh besoknya, subuh tanggal 10 itu wukuf di Arafah. Jadi pokoknya melaksanakan wukuf itu harus harus tinggal di Arafah, harus menginap di Arafah, padang Arafah. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf. Jadi, untuk melakukan tawaf, hitungannya itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi mulai Hajar Aswad berjalan 1 kali, Ka'bahnya di sebelah kiri, nggak boleh mutare kualik. Jadi berarti putarannya ke sini. Seumpama ini Ka'bah, jadi berjalan ke arah mana itu? Kanan ya. Jadi kalau di sisi barat Ka'bahnya, berarti berjalannya ke arah selatan. Itu terus keliling. Nah, hitungannya 1 kali ketika sudah sampai Hajar Aswad. Kemudian dihitung 1 kali selama sebanyak 7 kali. Ya, jadi tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali. Umpamanya tidak sampai 7 kali, bagaimana? Ya nggak sah, harus jangkep, harus mencapai 7 kali. Dan syaratnya orang yang bertawaf itu harus suci dari hadas dan najis, harus mempunyai wudu, dan pakaiannya juga harus suci, tubuhnya juga suci, pakaiannya suci, dan dia tidak boleh berhadas kecil maupun besar. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dari Bukit Marwah. Jadi sa'i ini adalah rukun haji yang nomor 4, yaitu lari-lari kecil. Jadi harus berjalan tapi seperti lari, tapi enggak terlalu cepat. Disebut lari-lari kecil. Ini adalah menunjukkan ketika kita sudah sampai di Marwah, kita mulai dari Safa. Jadi Safa kita berlari, lari-lari kecil sampai Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Jadi nggak boleh dibelanjati, Jadi setelah tawaf baru melaksanakan sa'i. Jadi wukuf dulu, pakaian ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian kita melaksanakan tawaf. Setelah tawaf kita sa'i. Yang kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut.
ini adalah waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai korban, mencukupi dilakukan setelah menyembelih hewan korban. Menyukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi rukun yang nomor 5 yaitu mencukur rambut itu disebut tahallul. Ya, nanti setelah sa'i, setelah kemudian melempar jumroh aqobah, pada hari nahar. Kalau seseorang itu mampu melakukan korban atau menyembelih hewan kurban, maka mencukurnya tahallulnya itu dilakukan setelah menyembelih kurban. Tapi kalau tidak berkorban, maka langsung setelah melempar jumroh aqobah. Lanjut untuk menyikat waktu yang nomor 6 yaitu tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya rukun haji yang nomor 1 sampai yang nomor 5 itu tidak boleh dipenjati ya. Artinya harus urut. Tertib itu mulai ihram, terus wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu harus tertib. Boleh sa'i dulu baru tawaf, baru wukuf, nggak boleh. Jadi yang nomor 6 yaitu tertib, yaitu antara rukun 1 sampai rukun yang kelima dilakukan secara berurutan. Untuk pengertian haji saya cukupkan sekian ya. Barangkali ada sesuatu yang belum dimengerti, silakan nanti dipertanyakan dan kita bahas bersama-sama. Untuk materi hari ini saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.